Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rekal Fajri, NRP akhir 013 dari Teknik Kimia ITS. Izin untuk memsimulasikan presentasi kelompok kami, di mana untuk mensimulasikan sebuah power plant yang di sini terdapat beberapa item ya. Nah, pertanyaan pertama itu kondisi operasi di atas, carilah massa air jika disirkulasikan untuk menghasilkan 100.000 megawatt. Nah, selanjutnya ini teman-teman kita bakal lanjut langsung ke aspennya aja. Dibuka dulu aspennya. Isi komponen listnya itu H2O aja ya. Karena kebetulan memang di dalam cuma ada H2O. Sudah masuk fluid package-nya kita pakai Peng Robinson teman-teman. Nah, Peng Robinson kita cari Peng Robinson, Peng Robinson. Nah, Peng Robinson udah hijau. Oke, lanjut simulation. Oke, kita simulasikan. Kita masukkan heater dulu teman-teman di sini. Kita klik heaternya. Kita masukkan inlet. Anggaplah di sini inletnya 2R ya. Kita bikin baru, energinya juga kita klik di satu. Untuk outletnya kita klik untuk tiga ya, tadi di gambar itu tiga teman. Terus habis itu dari 2R ini vapornya ini bakal nol. Terus nanti dari tiganya ini satu, suhunya ini 65, lanjut ke 250 pressure-nya PSI ya teman-teman. Terus ini juga 250. Oke, jangan lupa kita bakal nyari masanya ya tadi ya, mass flow-nya aslinya. Tapi kita pakai di sini pakai molar flow, sehingga nanti yang kita trial molar flow-nya nanti bakal dapat juga mass flow-nya. Jadi kita coba dulu asumsikan 50.000 teman-teman. 50.000 komposisinya kita setting dulu. Dia harus satu sama dengan satu, tapi kita pakai mass fraction, equalize. Oke, dapat satu. Oke, udah hijau, clear. Lanjut kita teman-teman. Oke, dari satu ini kita lanjut, kita masukin lagi heaternya untuk yang superheated. Nah, superheated ini nanti teman-teman, bentar. Nah, superheated ini next kita masukin ini sebagai inlet yang tadi kita dapat tiga. Energinya ini Q2 karena dia heater kedua ya, kita anggap Q2. Outletnya masukin 4 aja teman-teman. Oke, worksheetnya ini 4. Kita bisa isi 3 dan 4-nya, tapi kita cuma isi yang ini teman-teman. Karena dia superheated, dia suhu di 550 teman-teman. Keterangannya unknown delta P, jadi kita harus isi delta P-nya, parameternya 0. Oke, oke, sudah oke, hijau semua, aman. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut pakai expander teman-teman. Untuk turbinnya ya. Nah, turbinnya nanti kita klik di sini, inletnya itu 4. Energinya kita tulis E aja. Untuk outletnya kita bikin 5 ya berarti terlanjutnya. Nah, dari 5 ini worksheetnya ini kita cuma ngerubah di PSIA teman-teman. Oh, sorry. Ini dulu satu. Kita klik satu, PSIA-nya ini 40. Oke. Oke, new calculation-nya 74,48. Bentar, saya lihat tulisannya. Oke, 74,48. Oke, kita coba aktifin dulu. Oke, bisa. Kita lanjut cooler. Cooler. Kita tarik lagi sini, teman-teman. Nah, ini kita masukin inletnya itu 5. Energinya cooler berarti tiga ya. Outletnya kita masukin 6 aja, teman-teman. Nah, worksheetnya di sini, teman-teman, nama cooler ini keempat ya. Step keempat berarti kita pakai. Sebentar, teman-teman. Oh, temperaturnya aja. Temperaturnya kita rubah 65 ini ya. 65, vapornya ini 0. Vapornya 0, kita cek dulu compositionnya. Oke, udah benar. Udah desainnya teman-teman. Delta P-nya harusnya udah 0. Nah, ini harusnya 0, teman-teman. Ntar kita harus delete worksheetnya dulu. Karena delta P-nya harusnya 0. Ntar, oke, delta P-nya dulu. Ini harusnya 0.
Nah, setnya. Bentar, teman-teman. Oh, oke. Udah HP-nya berarti nanti aja, teman-teman. Ini hapus dulu aja. Ini kita hapus dulu, teman-teman. Oke. Oke, lanjut dulu. Gak apa-apa. Kita cek nanti pasti akhir aja, teman-teman. Kita ada pump selanjutnya. Pumpnya kita langsung taruh dua aja. Oke, kita flip. Jangan lupa biar lebih enak. Oke, pumpnya ini inletnya dari 6. Outletnya nanti kita taruh satu aja, soalnya pump baru ya. Kita masukin dia W1 ya untuk pump. Worksheetnya untuk pump satu itu cuma ini. Kita rubah 14,7. Kasih A. Oke. Ini inletnya dari satu. Outletnya kita tambahin dua, teman-teman. Untuk energinya kita masukin W2. Terus untuk selanjutnya untuk si pump kita bakal pakai, sebentar teman-teman saya mikir. Pump kedua itu ada 250, teman-teman. Oke, udah hijau. Kita coba exit. Di sini kita coba recycle dulu, teman-teman. Recycle. Oke, recycle kita dapat ini. Kita klik recycle-nya. Inletnya tadi dua ya. Outletnya 2R. Oke, continue. Oke, ini harusnya udah connect semua, teman-teman. Sebentar. Nah, ini udah connect semua ya. Nah, selanjutnya kita klik adjust, teman-teman. Semoga kita bisa adjust, karena kadang adjust ini rawan ya, teman-teman. Kadang bisa jadi, bisa enggak, karena kondisinya harus benar-benar aktual gitu ya. Harus benar-benar sesuai simulasinya itu. Kalau misalnya kita ada salah sedikit saja, kadang adjust ini tidak sesuai. Nah, pertama tadi kan kita set 2R ya objeknya, terus molar flow. Terus habis itu kita set ini di E, kita ambil heat flow-nya, teman-teman. Nah, heat flow-nya select. Oke, request target value. Nah, parameternya kita rubah dulu, teman-teman. Jadi 100 untuk max iterasinya. Target value-nya 100. Ini megawatt ya. Megawatt. Bismillah. Kita coba. Yes. Nah, kalau muncul kayak gini, yes terus aja, teman-teman. Sampai dia berusaha untuk melebihi iterasinya nggak apa-apa. Nanti kita bakal nemuin ujung hasilnya kok. Sampai beberapa kali biasanya dia minta untuk mau iterasi lagi. Oke. Sampai dia udah oke, teman-teman. Oke. Dari oke ini kita bisa lihat, teman-teman. Tadi yang kita trial 50.000 kalau teman-teman ingat. Itu di sini. Nah, di sini molar flow-nya awalnya 50.000 saya set. Tapi jadi 1,58 ini. Nah, di sini tuh bakal berarti kita mengetahui dari soal 1A bahwa mass flow-nya ternyata kalau kita set 100 megawatt ya, itu bakal sekitar ini 2,852 ini. Ya, jadi sekitar angka segitu untuk dia dalam satuan ini ya, teman-teman. LB per hour ya. Oke. Kalau kilogram per hournya itu 1,29 yang itu yang di atasnya itu, teman-teman. Oke, aja sudah sukses, berarti 1A sudah jadi. Kita bakal lanjut ke soal 1B. Evaluasikan kebutuhan energi boiler, cooling tower, energi. Berarti kita harus cari Q1, Q2, Q3 gitu ya, teman-teman ya. Dan energi-energi yang dihasilkan minimal 10 titik variasi. Tekanan saturated steam dari range 900 sampai 500 bar. Sesuaikan gitu kan ya. Cuman
setelah beberapa kali trial ternyata memang 500 bar ini terlalu tinggi sehingga plotnya tidak jadi. Jadi iterasinya terlalu berlebih sehingga nanti kita pakai sekitar 150 aja mungkin teman-teman. Oke, lanjut. Tetap di high sys yang sama. Ya, just yang tadi kita anu dulu ya teman. Klik dulu, kita ignore sementara. Kita close lagi, kita pasang spreadsheet teman-teman di sini. Nah, spreadsheet. Nah, muncullah kayak data Excel gini ya teman-teman, ya, kotak-kotak ini. Nah, habis itu kita nambah stream dulu di sini. Stream 7 kalau nggak salah namanya. Oke. Spreadsheetnya kita edit teman-teman. Nah, di sini ada spreadsheet. Oke. Nah, di sini kita bakal tulis. Oke, bentar. Klik dulu sini. Saturated temperature. Gitu ya. Terus ini bakal delta T. Terus ini bakal T superheatnya. Terus ini bakal Q1, Q2, Q3, Q4. Sorry, nggak ada Q4. W1 ya teman-teman. W2, terus abis itu ada efisiensi. Eh, nah saturated temperature-nya ini kita set import ya. At import variable, variabelnya itu stream 7. Kita ambil temperaturnya. Oke, masih klik ini ya teman. Untuk enter itu klik yang ini. Oke, udah muncul di sini selected dan lanjut untuk DT ini kita pasang 100 teman-teman untuk delta T-nya. Ini sama dengan B1 ditambah B2 teman-teman. Nah, terus ini import ya, import file semua. Datanya tadi udah kita udah punya semua ya. Q1 kita ambil heat flow-nya, klik gini, down. Sama berlaku untuk ini juga teman-teman. Import, terus habis itu Q2 heat flow lanjut. Oke. Terus ini Q3 ya heat flow enter down terus W1-nya ini add import variable-nya terus ketiga ya teman-teman eh iya heat flow down oh sorry ini W1 teman-teman edit import variable-nya W1 heat flow select oke ini W2 heat flow dan simple ya sangat simpel ini teman-teman karena ini cuma bakal kita bikin nanti untuk case study juga teman-teman terus ini kita lanjutin heat flow juga dan nah untuk efisiensi ini nanti kita bakal mendapat rumus di termodinamika teman-teman nah rumus di termodinamikanya itu B9 dikurangi sama jadi B9 ini yang dimaksud ini kan ini B ya teman-teman ya B9 ini E jadi angka E nya ini kayak ya Excel biasa sebetulnya terus E dikurangi B7 teman-teman nah B7 nya ini W1 dikurangi lagi sama B8 ya W1 dikurangi W8 terus habis itu dibagi teman-teman dibagi sama B4 dimana itu Q1 dikurangi nanti Q2 eh, B5 dalam kurung jangan lupa dikali 100 ya teman-teman oke nah di sini berarti kita dapat sekitar efisiensinya 9,910 sebentar teman-teman saya edit dulu saya cross check lagi B9 dikurangi B7 sepertinya ada kesalahan teman-teman sebentar B minus B8 dalam kurung dibagi B4 kurangi B5 ya teman dikali 100 nah ini baru benar teman-teman ya jadi efisiensinya harusnya sekitar 10,57 ya
Oke, setelah ini selesai, kita close. Kita masuk di sini untuk set temperatur ya teman-teman. Set untuk si stream 7 sebetulnya. Jadi kita klik di sini, kita klik sebentar teman-teman. Select variabelnya 7, terus ini kita ambil temperaturnya teman-teman. Temperaturnya kita select, terus habis itu objeknya itu kita stream 3 ya teman-teman. Nah, itu oke. Nah, selesai close. Dari sini kita bisa rapikan teman-teman. Kita rapikan untuk kita bisa dapat eh apa ya? Data workbook ya. Jadi dari HISIS-nya sendiri udah bisa kita munculin. Nah, ini material stream, composition, energy stream gitu ya. Kita bisa keluarin teman-teman. Nah, biar enak kita ngeliatnya nanti ya. Select. Nah, ini komposisinya. Ya, tes. Workbook, energy stream. Oke. Nah, ini udah jadi teman-teman. Jadi untuk soal 1A tadi udah jadi. Selanjutnya kita bakal bahas tentang case study. Nah, ini data-datanya teman-teman ya. Kalau misalnya mau dilihat-lihat, aduh, sorry. Ini untuk mau dilihat-lihat ya bisa gitu kan ya. Ini data streamnya di sini semua gitu. Oke, oke. Selanjutnya kita klik case study di sini teman-teman. Karena kita untuk mengerjakan soal nomor B2 itu kita butuh case study. Nah, ini kita add find variable ya. Kita find variabelnya dari stream 2. Kita ambil pressure-nya teman-teman. Pressure. Oke, done. Nah, yang di bawah ini depend variabelnya ini apa aja? Nah, depend variabelnya itu ada Q1, Q2 yang tadi-tadi kita teman-teman yang kita udah spreadsheetin. Nah, kita ambil hitnya sama kayak tadi. Lanjut Q2, lanjut Q3, lanjut terus Q4 nggak ada ya. Tadi saya salah. W1 heat flow juga lanjut. W2 heat flow juga lanjut terus ada data E ya. E untuk heat flow lanjut. Dan oh, bentar teman-teman, ini ada tambahan lagi. Kita harus ngambil ini teman-teman. Kita harus ambil si efisiensi. Tadi efisiensi kan kita ada di spreadsheet ya teman-teman. Nah, ambil di spreadsheet. Nah, di B10. Tadi yang B urutan paling terakhir teman-teman. Nah, dah. Kita lihat dulu listnya teman-teman. Apa aku udah masuk semua? Oke, udah ada 7 item betul. Q1, Q2, Q3, W1, W2, E, dan si efisiensi yang kita mau bahas. Oke. Nah, setelah dari sini teman-teman, kita lihat case tadi setup. Setupnya startnya tadi kan minta di 100, sorry 50 bar ya. Kita set dulu 50 bar teman-teman. Kita tarik ke atas, cari bar. Oke. N-nya di sekitar 150 karena kalau misalnya kita lebih dari 150 kemarin saya coba back error sih teman-teman. Nah, ini bar ya. Step size-nya sorry, stepnya ini 100 ya. Oke. Nah, berarti nanti dia itu bakal dia bakal nyoba nih run teman-teman. Cus. Nah, dia bakal berubah sampai ke 2176 nih, teman-teman. Terus sampai 2176. Jadi kalau dia udah 176, dia udah set. Nah, kita bisa lihat di bawah, dia masih melakukan iterasi. Iterasi terus menerus. Oke. Ini udah selesai. Kita klik dulu plot. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ya, sorry, B, kita lihat dari heat flow-nya dia bakal turun terus. Seperti gambar. Terus untuk ininya, bentar, ini saya kecilin agak ke bawahin teman-teman. Nah, untuk heat flow-nya Q2-nya stagnan. Q3 seharusnya juga stagnan sih. Sama, stagnan di angkanya. W1-nya juga bakal stagnan. W2-nya harusnya stagnan juga. Oh, tidak. W2-nya ternyata naik ya teman-teman ya. Jadi dia mempengaruhi ya streamnya ya. Terus abis itu E-nya stagnan. Untuk efisiensinya menurun. Nah, jelas ya ini menurun ya teman-teman. Soalnya kita menaikkan barnya otomatis efisiensinya ibarat banyak air yang lebih menguap gitu teman-teman daripada yang eh, diproseskan gitu sehingga efisiensinya pasti turun semakin tinggi. Nah,
Ini aja 150 aja udah seturun ini teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita set 500 atau lebih dari 150 itu. Jadi lebih hancur. Nah, insya Allah untuk HISIS soal A sampai B sudah kita clearkan. Teman-teman bisa pantau lagi untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, di sini kami akan melanjutkan terkait simulasi Aspen Plus. Sebelum itu, perkenalkan saya Arif Papa dengan NRP 5.22105. Baik, dan berikut merupakan tampilan dari Aspen Plus. Ini ketika kita uh, masuk, nah langkah awal yang kita lakukan adalah kita menentukan komponennya dulu. Nah, di sini karena di soal itu komponennya itu adalah stevia pure water, nah di sini kita bisa tuliskan. Nah, setelah kita menuliskan komponennya, di sini kita bisa masuk ke setup untuk mengset properti dari alirannya. Nah, karena di sistem itu nanti fasenya itu akan berubah per detik. Maka di sini kita tulis buat validasinya adalah apa. Kemudian selanjutnya setelah menentukan komponen kita masuk ke metode. Nah, di metode di sini kita bisa menggunakan metode common, terus base metodenya itu bebas. Di sini kami mau mencoba menggunakan Frank Robinson. Kemudian jangan lupa di setup. Oke, maaf tadi ada kendala jaringan. Oke, setelah kita menentukan metode, selanjutnya kita bisa langsung aja buat simulasinya. Kita bisa langsung ke simulation. Nah, buat tahap-tahapnya itu adalah kita mulai dulu dari aliran kedua. Nah, di aliran kedua di soal itu ada boiler, kemudian ada superheater, kemudian masuk ke turbin. Nah, turbin di sini kita bisa masuk ke pressure change, kemudian di kompresor kita bisa input. Selanjutnya, setelah masuk ke turbin, nanti akan masuk ke kondensor. Kalau di A9 Plus, kita kondensor bisa pakai unit heater. Setelah masuk heater, nanti akan masuk lagi ke pompa, kemudian nanti akan masuk ke pompa lagi. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan masing-masing unit, kita bisa menginput flow dari masing-masing unit itu sendiri menggunakan materi. Oke, setelah muncul tanda-tanda merah, kita bisa langsung tekan aja untuk fungsinya. Pastikan untuk panahnya itu menempel. Nah, untuk panah merah ini itu digunakan untuk material flow, sedangkan untuk yang biru makan energi flow. Oke, setelah kita memasukkan material flow-nya, di sini kita bisa menginput macam-macam ataupun kondisi yang ada di masing-masing. Untuk yang di unit boiler itu diketahui soal itu adalah pressure-nya aja, tidak diketahui temperaturnya. Makanya di sini kita bisa ngeset buat variabelnya itu ada pressure dan juga vapor pressure. Pressure-nya itu di soal diketahui 250 PSIA, PSIA. Kemudian untuk vapor pressure-nya itu adalah satu. Oke, dan lanjut ke unit selanjutnya itu ada di unit sekitar di mana tapi dua variabel yaitu suhu dan juga pressure. Suhunya itu ada di 500 derajat Fahrenheit.
kan untuk pressure-nya itu sama ada di 250 psi. Terus 50. Good. Di sini kita masuk ke bagian turbin. Diketahui di turbin itu discharge pressure-nya itu keluarannya ada di 40 psi. Misalnya di turbin itu dalam bentuk atau dalam kondisi isentropik, maka di sini kita bisa menggunakan isentropik. Kemudian untuk efisiensi yang digunakan itu kita bisa pakai 0,5 yang digunakan. Nah, setelah itu kita tinjau lagi di unit bagian kondensor, mana diketahui di unit kondensor itu suhunya turun 365 derajat Fahrenheit dengan tekanannya itu kurang dari 1 atm. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel suhu dan karena tekanannya itu tidak diketahui berapa pastinya, makanya di sini kita bisa pakai vapor fraction. Nah, dalam unit kondensasi, vapor yang dikeluarkan dari aliran turbin nanti akan dikondens sehingga nanti vapor fraction-nya itu adalah nol, atau nanti keluaran kondensornya dalam bentuk dengan suhunya itu 65 derajat. Oke, lanjut ke pompa. Untuk di pompa sendiri itu diketahui untuk discharge pressure-nya itu ada di 1 atm dengan efisiensi dari 0,5. Oke, nah di sini dilanjutkan buat unit pompa menuju boiler itu diketahui Nispal itu buat discharge pressure-nya itu di angka 250 PS. Jadi setelah semua unit itu dimasukkan buat kondisinya, dia di sini kita masuk ke tahapan trial. Nah, di trial ini kita ingin meninjau berapa sih energi atau network yang ada di turbin. Nah, di sini kita bisa pakai aliran dua untuk trialnya. Nah, untuk di aliran sebelum masuk turbin itu diketahui soal masuknya turbin itu ada di 550 derajat Fahrenheit dengan pressure-nya itu ada di 200. Nah, selanjutnya itu kita menentukan base-nya itu normal atau ini kita pakai massa aja biar ketahuan berapa massa trialnya. Di sini kita bisa pakai satuan British juga biar sama dengan yaitu liter. Kita coba dulu untuk trialnya itu ada di angka 1000. Komponennya sendiri itu ada di water, dan komposisinya itu ada mass flow dalam meter per hour dengan nilainya itu adalah itu kita bisa langsung next aja, kita klik OK dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, diketahui bahwasannya buat sistem yang dirancang di Aspentus ini itu tidak mengalami dan nanti bisa dirancang. Nah, untuk melihat hasilnya tadi, kita bisa masuk ke blok. Tadi turbin ada di blok 3, kita coba lihat ke blok 3, dan kita masuk ke result. Nah, sini itu diketahui untuk
network required-nya itu ada di min 35,3278 kilowatt, atau misalkan kalau misalkan jadi dalam megawatt itu sebesar negatif 0,03532. Sedangkan di soal itu diminta kita menganalisis untuk aliran massa yang menghasilkan network required di turbin itu sebesar 100 meter. Nah, dari itu untuk tahap selanjutnya kita masuk ke tahapan dosing. Untuk tahapan dosing kita bisa masuk ke flow shifting option. Kemudian kita bisa klik new. Nah, di sini enter ID-nya bebas ya. Di sini langsung aja di approve. Nah, itu kita masukkan variabelnya. Contohnya di sini uh, turbin. Oke, Nah, kita masuk ke kita lanjut. Setelah kita menentukan variabel seperti di turbin, kita bisa masuk ke tipe atau referensinya. Ini kita bisa masuk ke eh, ke kemudian kita bisa memilih bloknya. Tadi buat turbin itu ada di blok blok 3 ya. Jadi kita bisa memasukkan blok 3. Itu adalah blok selanjutnya kita bisa ngeset variabelnya. Karena tadi yang diminta adalah kita akan merubah data mass flow untuk menghasilkan suatu nilai di net work required. Makanya di sini kita buat variabelnya pakai net. Kalau kita masukkan, kita masukkan basis dari satuan yang diminta itu apa. Karena di soal itu mintanya megawatt, maka di sini kita bisa klik. Oke, setelah selesai semua, kita masuk ke space. Ya, di mana untuk specification kita tulis saja variabel. Ya, target nilainya itu berapa? Kita masukin buat target nilainya itu ada di 100 ribu. Kemudian batas toleransi, misal di sini kita pakai 0,00001. Kita bisa masuk ke varian. Nah, untuk variannya, yang data yang bisa dimanipulasi adalah mass flow-nya. Mana buat mass flow yang ingin dirubah itu ada di stream mass flow masuk turbin. Mass flow masuk turbin ada di stream 2. Dan kita bisa masuk ke stream 4 dalam satuan unitnya itu adalah komponen itu adalah watt, satuan unitnya tadi diketahui pound per hour. Nah, di sini sebenarnya bebas sama data manit ya. Contohnya itu batas makanya kita ambil ya itu terus batasnya ada di kita bisa run. Kan oke. Oke, the following operation block will complete. Error beda dengan kita coba dulu ya teman-teman, apakah nilainya itu sudah
Kita coba kita masih error ya. Ini kita cari buat letak errornya itu ada di mana. Nah, kan kita supaya energi panas itu 100 nah, kita cari H ini itu dari entalpi top pada pada suhu 150 derajat Fahrenheit dan tekanan 250 untuk HO-nya itu cari dengan menggunakan sistem table pada entalpi pada karena 40 sehingga dihasilkan H ini dari 14 dan tahunnya 121 dua KJ per KG. Nah, kita asumsi fasilitas ini 100 yang terhalang itu kan 100 terus kita mencari energi yang dihasilkan terus ini 4 kali H per HO terus dapat kalau cair pertama itu dapat 28 detik pas kaji PHW terus di satuannya ke joule per second kali 1000 dibagi 2088,83 joule per second terus pas ke megawatt itu kali 10 mengalir. Nah, terus kita ini bersin supaya hasilnya ini bagus. Delta ini pakai yang E, E dihasilkan maksudnya seri. Berapa itu? 128 100 tapi harus mengawal selesai dengan hasil tes dari hasil ini sudah sesuai dengan aspek dan aspek plus. Atas dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.